nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Al-mukarramun, para asatidah wal asatid, para kasepuhan, Ketua PC Persis Bogor Tengah, Ustaz Rahmat, beserta Taskil, juga Ketua Jamaah Al-Ustaz Yadi, beserta Taskil, juga para jamaah semuanya yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah atas qudrah dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ahad sekarang ini saya bisa bersilaturahim dengan para jamaah PC Persis Bogor Tengah. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya, khususnya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, para jamaah Persatuan Islam, apakah taskil anggota maupun simpatisan, bisa berkumpul pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita semua ini bagian dari amal ibadah, amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan menjadi media untuk lebih meningkatkan silaturahim, juga silaturahmi di antara kita semua. Apalagi saya mendengar tadi ngobrol-ngobrol, ternyata di Bogor Tengah ini jamaah Persisnya itu banyak dari kota Tasik, ya, dari Tasikmalaya. Kebetulan ya saya pun asli dari Tasik, ya ibu semua ya Bapak. Memang di Tasik itu kan ada istilah pengkungariung, pongkok ngaronyok kan gitu ya, pengkungariung, pongkok ngaronyok gitu. Ya, jadi kacai kudu jadi sarui, kadarat kudu jadi salwa, ulah pak bidang-bidang tampian gitu ya. Alhamdulillah. Ya, tadi Ustaz Dadang juga dakwah sudah ngobrol, alhamdulillah ya. Nah, barangkali ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri bersama, dan tentunya mari kita manfaatkan juga untuk lebih meningkatkan dakwah Islamiyah, wabil khusus melalui Jamiah Persatuan Islam. Suatu iman jamaah pengajian yang dipujakan munggu Allah SWT. Ini mungkin, jadi saya bingung gini ya, Bogor dekat dengan Jakarta, apakah harus dengan bahasa ya bahasa nasional gitu. Ya, kalau lihat tadi kan awal Ustaz Rahmat dengan bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau jamaah sepertinya ya karena sama-sama ya orang Bogor dan orang Tasik, mungkin ya sudah biasa berkomunikasi, berinteraksi dengan bahasa Sunda ya, supaya lebih dekat, lebih akrab, ya lebih romak gitu ya. Ya, atau campur saja ya, Bapak-Ibu semua. Ya, baik. Waktu iman jamaah pengajian yang saya hormati. Nah, kebetulan saya sekarang diamanahi duduk di PW Persib Jabar itu sebagai bidar dakwah bersama dengan Ustaz Dr. Syarif ya. Nah, oleh karena itu di sini kemarin kami dalam musyawarah kerja wilayah mengajukan program tentang dakwah digital ya, dakwah digital, karena ini menyesuaikan, beradaptasi dengan dinamika perubahan ya. Jadi yang namanya dakwah digital itu sekarang perkembangannya sangat masif.
apabila kita Persatuan Islam tidak mengambil bagian di dakwah ini, khawatirnya kita tidak bisa go nasional atau go internasional, atau tidak bisa meraih generasi Z, ya, generasi milenial, generasi sekarang. Kalau kita kan mungkin dari 70 ke bawah itu kelahirannya itu ya maksudnya kepada generasi kolonial, ya. Kolonial, jadi generasi old gitu ya. Jadi masih manual lah gitu ya, masih manual. Nah, kalau dari 80 apalagi 2000 ke sini ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah masuk kepada generasi milenial. Jadi mereka pas lahir saja sudah, kalau mungkin gitu ya, sudah akrab dengan yang namanya ya handphone atau smartphone kan gitu. Anak saya yang baru 2 tahun saja sekarang ya itu ke mamahnya itu jadi suka menangis, minta supaya ya ditayangkan ya di handphonenya gitu ya. Itu apakah misalkan cerita-cerita baca Quran ataupun ya istilahnya itu mainan-mainan, mobil dan sebagainya. Jadi seperti itu sekarang ini ya, kondisinya memang seperti itu. Nah, tentu ini bisa dikatakan sunatullah. Mengapa? Karena memang yang namanya kehidupan kan tidak terus-menerus pada satu kondisi, tapi senantiasa mengalami yang namanya transformasi atau perubahan-perubahan. Itu adalah sunatullah. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi dan memanfaatkan perubahan tersebut, terutama untuk kepentingan dakwah. Mengapa? Karena dakwah itu adalah tugas suci, karena ini warisan dari para nabi, para rasul, juga tugas abadi. Sepanjang dunia ini masih ada, berarti sepanjang itulah tugas dakwah masih mesti dilakukan. Karena kalau dakwah tidak dilakukan, berarti ajaran Islam akan terhenti, akan padam di muka bumi ini. Jadi satu-satunya supaya ajaran Islam itu senantiasa terus bersinar, ya tidak lain dengan kegiatan dakwah, dengan aktivitas dakwah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Ikhwatul iman, jamaah pengajian yang saya hormati, nah oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba menjelaskan tentang dakwah digital ini, sekalipun ini sifatnya hanya motivasi barangkali ya, hanya mendorong, atau mungkin di sini sudah dilakukan terutama oleh generasi muda ya, para kader-kader. Nah, mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih ditingkatkan lagi, karena ini sebagai peluang, sebagai media untuk lebih meningkatkan jamiah atau dakwah jamiah di lingkungan Persatuan Islam. Nah, ini yang paling penting barangkali yang perlu digarisbawahi, sekalipun ya kadang-kadang kan kalau kita mendengar ceramah di jamiah Persis ya Persatuan Islam misalkan, itu lebih banyak yang dibahas itu masalah fikih ya, ibu-ibu semua. Ya, tentang sholat, tentang toharoh, tentang bab janaiz, zakat dan sebagainya. Memang itu merupakan suatu hal yang sangat vital dalam ajaran Islam, karena itu sangat yang pokok. Nah, tapi juga tentunya diimbangi dengan bagaimana kita merespon dinamika perkembangan pada kesempatan ini. Oleh karena itu alhamdulillah barusan kan KZU ya lebih kepada bagaimana kita menggalang dana untuk ya istilahnya itu kepentingan sosial. Kemudian berikutnya barangkali bisa saja untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Kemarin PPPers juga mengadakan dauro ekonomi ya. Nah, itu iktisodiyah, alhamdulillah. Jadi ternyata di jamiah kita para pengusaha juga banyak, luar biasa. Apabila dikonsolidasikan ini menjadi kekuatan untuk lebih ya mengembangkan dakwah ya, khususnya di lingkungan jamiah kita semua. Baik, ini yang pertama barangkali yang perlu dipahami ya.
Jadi selama ini kan ada pertanyaan Bapak dan Ibu, apakah dakwah itu hukumnya fardu kifayah atau fardu ain kan gitu ya? Memang di kalangan para ulama ada perselisihan pendapat. Apakah dakwah itu fardu kifayah ataupun fardu ain? Kalau fardu kifayah berarti cukup hanya dilakukan oleh sebagian orang. Tapi kalau fardu ain berarti seluruh orang yang namanya umat Islam wajib melakukannya gitu. Nah, ternyata secara umum dakwah ini adalah fardu ain. Ya. Jadi artinya semua orang yang mengaku sebagai muslim, sebagai muslimah dituntut untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Minimal berdakwah di lingkungan terdekat, lingkungan sendiri. Ya, yang paling dekat tentunya adalah di lingkungan keluarga. Dan yang namanya dakwah itu bukan hanya ceramah, ini hanya sebagian saja. Ternyata dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah bilhal. Ya. Dakwah bilhal itu adalah dakwah dengan perbuatan. Pertama itu apa? Dengan teladan. Misalkan bagaimana kita mengajak keluarga kita supaya baca Quran, merutinkan baca Quran. Maka bapaknya atau ibunya itu setelah maghrib misalkan baca Quran. Nah kemudian diikuti oleh anaknya, itu pun dakwah. Berarti dakwah yang dilakukan di lingkungan keluarga oleh bapak dan ibunya itu cukup efektif. Jadi tidak perlu ayo ngaji, tapi orang tuanya sendiri mengaji kemudian diikuti oleh anaknya. Gitu kan? Itu namanya dakwah bilhal, dengan teladan. Ataupun misalkan bagaimana supaya anak-anak itu menutup aurat sesuai dengan syar'i misalkan gitu kan. Nah, jadi oleh orang tuanya, oleh ibunya terutama kan, atau oleh kakak-kakaknya yang sudah besar itu diberi teladan, bahkan diajari seperti ini menutup aurat yang sesuai dengan syar'i misalkan kan gitu ya. Kemudian diikuti oleh anak-anak perempuan. Nah, itu pun dakwah. Bapak-bapak misalkan bagaimana menanamkan kegemaran untuk berjamaah sholat 5 waktu di masjid misalkan. Nah, bisa saja kan bapak-bapak itu sebelum adzan juga sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Nah, kemudian ada yang azan dulu kan gitu ya, jadi imam atau jadi makmum. Nah, kemudian secara rutin kemudian diikuti oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, itu pun dakwah. Jadi sebetulnya dakwah itu mencakup segala aspek sebetulnya, ya. Tapi selama ini memang pemahaman kita tentang dakwah itu lebih kepada aspek ya bil lisan. Macam sekarang ini kan pengajian, wah, ayo orang dakwah misalkan atau tabligh. Nah, padahal sebetulnya itu hanya sebagian saja. Ya, dakwah yang paling efektif justru dilakukan di lingkungan sekitar kita. Ya, itu akan lebih membekas dan akan lebih diikuti sebetulnya. Nah, oleh karena itu, apabila kita kembali misalkan di sini kepada ayat-ayat dakwah, ya, itu banyak sekali, hampir mencapai 350 ya dalam Al-Quran itu ayat-ayat dakwah. Salah satunya yang sering dikutip adalah surat An-Nahl ayat 125. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-ayat di sini ya. Ud'u, serulah. Berarti dakwah itu kan menyeru, mengajak. Nah, mengajak kemana? Ila sabili rabbika, kepada ajaran agama Allah, ajaran Islam. Nah, jadi ketika berbicara dakwah, berarti itu sudah spesialis, mengajak kepada Islam, bukan mengajak kepada yang lainnya gitu ya. Untuk memahami, untuk menghayati, mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu dakwah. Nah, kemudian di sini bil hikmah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Nah, ini salah satunya. Nah, karena ini adalah fil amr, itu
Untuk kata santri kan ini fil amr ya, udhu serulah. Nah, dalam usul fikih disebutkan ya, al aslu fil amri lil wujub. Nah, illa yakum dalil ala hilafi. Jadi yang namanya perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang ya bisa itu mengingkarinya. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran ternyata hampir semuanya ini adalah perintah. Berarti ini perintah ini hukumnya wajib. Nah, tadi wajib ya. Bahkan disebutkan wajib ain, setiap orang harus melakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi situasi yang dialaminya, dan diutamakan lingkungan terdekat terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau ditambah dengan hadis ya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah gitu kan dariku, kata Rasul, walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Ketika kita menyampaikan hanya satu ayat saja, misalkan Al-Fatihah ayat pertamanya apa bunyinya itu ibu-ibu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu kan satu ayat kita sampaikan. Nah, misalkan bahwa dalam ayat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga memberikan pengertian bahwa ketika kita akan melakukan setiap perbuatan yang baik harus diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Nah, sebelum makan baca basmalah kan itu ya. Kemudian juga sebelum kita pergi dari rumah baca bismillah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebelum menulis dan sebagainya kan itu baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilanjutkan gitu ya. Nah, itu pun sebetulnya dakwah. Ya, itu pun dakwah, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi sebetulnya kita dituntut selaku umat Islam, meskipun hanya baru tahu satu ayat, ya kalau memang ada kesempatan sampaikanlah. Ya, sampaikanlah. Nah, kesananya amalkanlah gitu kan, sehingga menjadi teladan. Nah, ini yang mesti dipahami yang pertama tentang dakwah. Karena kalau dakwah itu hanya bagi para mubalik, para dai kan gitu ya, itu mungkin hanya terbatas kan itu. Hanya terbatas. Tapi kalau oleh seluruhnya, nah berarti siapapun bisa mengambil peran sesuai dengan kemampuannya. Nah, baik. Nah, ini salah satu definisi dakwah ya. Selama ini kan dakwah ini dipahami kegiatan aktivitas mengajak menyeru, ya betul ya. Tapi menyeru kemana? Tadi ila sabili robbika, ya, ke jalan Allah, kepada ajaran agama Islam. Nah, di sini dengan berbagai macam cara. Berarti berbagai cara itu adalah dengan berbagai macam metode strategi. Apakah dengan bil lisan, kemudian juga bil kitabah, bil qalam, maupun tadi bil hal ya, dengan teladan, dengan perbuatan. Nah, dan media. Nah, ini dengan media Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini Allahumma yarham, tokoh nasional sekaligus tokoh Persatuan Islam Muhammad Nasir itu di sini sudah mensinyalir dengan berbagai cara dan dengan berbagai macam media. Nah, ini Bapak dan Ibu iman semua, ada semacam perbedaan yang sangat mencolok ya antara dulu dengan sekarang dari aspek figur dai ya, atau misalkan mubalik ya. Kalau dulu nih, jadi seorang mubalik misalkan katakanlah misalkan dulu itu ada dai sejuta umat. Siapa? Ya Kiai Jainuddin Abidin. Nah, itu kan disebutnya sejuta umat itu. Nah, waktu itu dia itu harus terkenal dulu di masyarakat. Jadi dakwah dari kampung-kampung, dari masjid ke masjid gitu kan. Baru masuk media, baru dipanggil oleh radio, dipanggil oleh televisi. Dulu seperti itu. Jadi kalau seorang dai ingin
ingin masuk TV gitu kan. Ya, ingin masuk TV karena kalau TV kan ditonton banyak orang gitu kan. Nah, itu dia harus populer tersohor dulu di masyarakat. Udah tersohor, udah populer, nah baru dia masuk televisi, masuk dapur rekaman gitu. Kayak itu dulu seperti itu. Kalau sekarang sebaliknya. Sekarang itu banyak dai-dai pemula, ya sebut dai lah gitu ya, pendakwah yang sama sekali kita tidak tahu gitu kan, tapi dia masuk dulu media YouTube kan itu ya, media apalagi TikTok misalkan atau Facebook kan gitu ya, ya Facebook kan itu, masuk dulu ke sana, diupload semua kan gitu. Nah nanti kalau followernya yang lainnya atau yang subscribe-nya banyak, nah baru dia itu nanti banyak yang mengundang gitu kan, dipanggil gitu, diundang. Jadi sekarang itu masuk media dulu. Kalau sekarang ya, media sosial kan sekarang gampang. Media sosial, kita bikin video masuk ke media sosial. Nah nanti diseleksi oleh masyarakat gitu kan. Nah kemudian kalau sudah terkena di medsos, nah biasanya nanti banyak yang manggil ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah gitu. Jadi sekarang ini terbalik seperti itu. Jadi masuk medsos dulu, baru dipanggil, diundang ceramah-ceramah. Nah ini berarti tantangan kan, tantangan bagi para dai ya milenial atau kekinian. Ya di sini mohon maaf bukan berarti menafikan para sepuh ya. Kalau para sepuh ya jelas itu kan. Jadi sudah berkiprah, sudah berjasa kan gitu ya. Alhamdulillah sampai ya bisa berdiri pengajian cabang di mana-mana, alhamdulillah kan itu salah satunya, yaitu kiprah jasa dari orang tua, dari kita semua bapak-bapak. Nah bagi generasi sekarang para pemuda kan itu ya, di sini kan ini banyak ya, para pemuda, para pemudi, mahasiswa, anak-anak ya, remaja gitu. Nah berarti sekarang sudah mulai merambah dunia digital dalam dakwah. Nah dengan demikian mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan dakwahnya diminati oleh umat, oleh masyarakat. Nah sehingga ajaran Islam itu bisa masuk kepada mereka, dan juga itu nanti bisa menjadi semacam apa istilahnya itu ya, media untuk kita bisa berceramah seperti ini misalkan ya, nanti dipanggil, diundang. Nah ini kan cara dengan media ya. Jadi media sekarang, media yang paling populer, yang murah meriah itu ya medsos, ya sosial media sekarang itu ya. Misalkan untuk pengajian seperti sekarang kan, dulu itu bisa saja melalui surat undangan ya, undangan dulu itu kan. Kalau sekarang kan cukup dengan player atau dengan WA, grup WA kan sudah menyebar. Nah sekarang seperti itu ya. Ikhwatul iman jamaah pengajian yang saya hormati, nah berikutnya di sini juga bermasyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat juga kehidupan berbangsa. Memang dakwah ini sifatnya itu dinamis, saya katakan tadi ya, dan itu tidak hanya dilakukan pada satu lapisan atau segmen masyarakat. Jadi semua masyarakat harus tersentuh dengan dakwah Islam. Nah makanya di sini nanti oleh pakar dakwah termasuk oleh Kunto Wijoyo ya, yang saya pelajari itu, dakwah itu bisa dilakukan dengan 3 strategi. Pertama dakwah kultural. Dakwah kultural itu artinya dakwah di tengah-tengah masyarakat secara langsung ya, dakwah kultural itu ya. Jadi kita langsung masuk kepada dunia masyarakat kan gitu ya. Seperti sekarang ini bisa dikatakan dakwah kultural. Jadi kita bagaimana memahamkan masyarakat tentang ajaran Islam sehingga mereka itu bisa mengamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah kemudian juga ada secara struktural. Struktural itu artinya melalui ya dunia politik. Ya struktural itu struktur. Nah jadi dari tingkat RT, RW, kepala desa, kemudian apalagi camat ya, kemudian wali kota ya, kabupaten kota, sampai gubernur provinsi, sampai ya presiden. Nah, apakah
melalui jalurnya itu nanti itu kan ada yang disebut dengan di situ pemerintahan itu ada yang disebut dengan apa istilahnya itu trias politika itu kan yang pertama itu disebut apa legislasi itu berarti DPR ya DPR. Kemudian juga ada yang disebut dengan apa istilahnya itu ya hukum ya dunia hukum dari mulai MA ya sampai sekarang kan ada Mahkamah Konstitusi. Nah yang berikutnya adalah jalurnya itu ya dari mulai tadi ke kepemimpinannya itu. Nah itu adalah struktural sehingga dalam kajian dakwah struktural itu disebutkan jadi segudang ilmu ulama itu bisa dikalahkan dengan ya apa istilahnya itu setinta para umaro gitu ya. Jadi meskipun ulama ya istilahnya itu ya dengan dakwah segala macamnya itu misalkan gitu ya mengharamkan riba misalkan kan gitu ya. Tapi kalau tanda tangan dari umaro itu misalkan membolehkan mau apa kan gitu istilahnya. Nah di sini jadi secara struktural kan luar biasa. Nah oleh karena itu di sini ya jadi umat Islam juga tidak apolitis kan itu ya, tidak buta terhadap politik, tapi tentunya itu dengan strategi yang sangat baik, gitu kan. Nanti dibagi-bagi, jangan sampai ulama berlarian ke politik. Nanti siapa yang mau ngajar ngaji kan gitu ya, ngajar di pesantren siapa gitu kan, itu dibagi-bagi kan itu. Dan yang terakhir adalah disebutnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya bagaimana dakwah itu memberdayakan potensi-potensi masyarakat. Di sini ada masyarakat potensi ekonomi dikembangkan, tapi juga beriringan dengan misi dakwah. Di sini sosial misalkan ada kaum buruh, kaum profesor segala macam, termasuk kaum perempuan. Jadi sekarang ternyata the power emak-emak kan luar biasa. Jadi semua kegiatan tanpa mama sekarang itu sepertinya tidak sukses gitu kan. Ya, kalau di sini saya lihat itu seimbang lah. Antara bapak-bapak dan ibu-ibu masih seimbang. Ya, ada di satu pengajian itu bapak-bapaknya hanya satu orang penceramah saja. Ya, jadi jamaahnya ibu-ibu semua gitu. Dan biasanya kalau pengajian dengan ibu-ibu itu lebih enak gitu ya. Enaknya itu apa? Pengajiannya sebentar tapi makannya nanti yang lama gitu kan. Karena makan timbel kan gitu ya segala macam gitu kan. Nah, kalau bapak-bapak biasanya ya ngomong terus pas beres ngomong ya sudah bubar kan gitu ya. Paling ngopi gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi luar biasa ya. Makanya kita bapak-bapak ya kaum lelaki harus berterima kasih ya dengan keberadaan ibu-ibu kan itu ya. Nah, berterima kasih, bersyukur gitu. Mengapa? Karena justru dengan adanya ibu-ibu itu kehidupan menjadi lebih mengasihkan sebetulnya ya, lebih mengasihkan. Ya contohnya saya sendiri Bapak Ibu semua ya. Kalau misalkan pulang dari kantor datang ke rumah tidak ada istri, ya agak ini juga kan gitu ya. Gitu. Nah, itu. Apalagi jika kan seminggu 2 minggu kan gitu ya. Siapa yang cuci beres di rumah kan gitu. Tapi kalau ada ibu kan semuanya beres ya, beres kalau ada ibu semuanya insya Allah beres. Nah itu ya, termasuk dalam dakwah. Oleh karena itu ya tadi mobilitas sosial. Jadi potensi ibu-ibu diantaranya kaum perempuan yang ya istilahnya itu mungkin dulu itu sifatnya dipinggirkan, sekarang justru harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya dan itu teruji dan terbukti gitu kan, teruji dan terbukti insya Allah gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Nah baik, di sini kita lihat misalkan ya, tadi itu kan dakwah itu dengan cara bil hikmah ya, bil hikmah. Bil hikmah itu diartikan di sini menurut ahli tafsir yang saya baca di sini dikumpulkan itu kurang lebih ada 3 ini. Kan tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, itu ada 3 bil hikmah itu pertama bil ilmi. Ya, jadi bil hikmah itu bil ilmi dengan ilmu. Berarti seorang dai apakah dai pemula atau dai yang sudah
senior gitu kan, tetap ilmu ini sangat penting. Kalau kita di jadwal misalkan ceramah Jumat atau ceramah pengajian, meskipun hanya 10 menit ya harus baca-baca dulu apa yang akan disampaikan. Ayat-ayat apa, kemudian penjelasan di Jamiah Persatuan Islam sudah jelas. Ya, jadi pertama itu ayat Qur'annya, hadisnya kan gitu ya. Jadi sudah jelas, bahkan hadisnya pun hadis yang sahih, minimal yang hasan gitu kan. Mengapa? Karena kita ingin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bil ilmi, ya, bil ilmi dengan ilmu ini. Jadi maksud saya siapapun yang nanti tampil menjadi dai, menjadi mubalik, harus disiapkan ilmunya. Ya. Minimal konten, nanti itu kontennya itu isinya mau seperti apa, gitu kan? Nah itu atau temanya. Nah berikutnya bil uslubil hakim. Jadi dengan cara apa, usul itu cara-cara yang bijaksana. Nah ini, jadi bijaksana di sini memang kita bisa pahami, berarti kita mengerti tentang situasi kondisi yang dihadapi. Jangan sampai dakwah atau ceramah kita itu, kata bahasa kita itu apa ya, centang perenang lah gitu. Jadi dari cerita ke barat misalkan ya, kemudian Mustafi inginnya ke timur misalkan. Nah ini mestinya memang nyambung, gitu kan? Dengan cara-cara yang bijaksana itu diantaranya isinya bisa nyambung, bisa dipahami. Dan berikutnya itu lebih kepada kita itu kan persuasif. Di dakwah itu merangkul bukan memukul, gitu kan? Nah atau mencari jelas bukan mencari puas, gitu kan. Nah memang dulu. Jadi saya juga sering mendapatkan informasi dari guru-guru saya, dari sesepuh itu ya, dulu itu dakwah versi itu seperti ini. Memang itu seperti itu karena yang dihadapi memang situasi kondisi seperti itu. Nah kalau sekarang karena situasi dan kondisi berbeda, berarti bagaimana penerapannya sekarang kan gitu. Berarti kita sekarang itu lebih ditekankan masalah bagaimana mengajak masyarakat itu supaya mereka itu paham dulu, nah gitu ya. Bahkan dia simpati dulu, nah setelah itu baru dia itu bisa melaksanakan, bahkan mudah-mudahan bisa bergabung kan gitu. Ya, nanti bisa kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah kan gitu ya, sampai sukses Rasulullah SAW. Nah ini, jadi bijaksana. Ya, bijaksana ini sangat penting. Sehingga tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran yang bijaksana itu kan bukan Nabi, bukan Rasul, yaitu Luqmanul Hakim kan. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi ternyata Luqman itu yang paling, dia itu sangat bijaksana. Dan ternyata penerapannya itu ketika dia mengajari anak-anaknya, gitu kan, anak-anaknya. Itu bisa dilihat dalam surat Luqman kan itu. Nah, yang ketiga adalah bisunnah. Nah ini, bisunnah itu artinya apa? Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah Rasulullah SAW? Rasulullah dakwah dari mulai kepada keluarganya, kemudian kepada ya baninya, suhunya, sampai kepada masyarakat, sampai bisa berkembang luar biasa kan itu ya. Jadi bisunnah. Jadi bisunnah di sini artinya kita pun harus mengikuti jejak langkah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah oleh karena itu di sini, nah ini kalau tidak kelihatan ya Bapak dan Ibu, Iwan Iman semua, ya. Jadi intinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi yang tersukses, gitu kan. Kalau Nabi Nuh itu sampai beratus tahun untuk berdakwah, dan umatnya itu hanya satu perahu kan gitu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW gitu kan dakwahnya itu berapa tahun? Itu hitungannya itu 23 tahun. 13 tahun periode Makkiyah, 10 tahun periode Madinah. Tapi kesuksesnya luar biasa, gitu kan? Kesuksesnya luar biasa. Bahkan dakwah Rasul itu kan dakwah yang sifatnya rahmatan lil alamin. Jadi untuk semesta alam, bukan hanya pada masa beliau masih ada,
Tapi sampai kapanpun, sampai akhir zaman kan dakwah Rasulullah SAW. Dan intinya dakwah Rasulullah SAW itu diantaranya di sini ya, yaitu dekat dengan umat, gitu kan. Kemudian juga dakwahnya itu berkembang. Jadi salah satu ciri dakwah sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah yang berkembang. Nah ini perlu dipahami oleh kita. Kan selama ini ada pemahaman pokoknya mereka orang doaan penting mah orang mah kan gitu ya. Nah pokoknya, ternyata sesuai dengan sunnah dakwah yang sukses sesuai dengan sunnah Rasul itu dakwah yang berkembang. Mungkin asalnya cuma 1 orang, bertambah 2 orang, bertambah 3 orang, terus berkembang, gitu kan. Meskipun yang generasi awal sudah meninggal, tapi ada yang melanjutkan terus itu berkembang. Nah itu dakwah yang sesuai dengan sunnah itu yang berkembang. Yang misalkan begini ya, kami terus terang karena cakupannya itu di PW ya, pimpinan wilayah Persis gitu kan. Nah sekarang ini alhamdulillah, jadi seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat dari mulai paling ujung barat mana Depok ya, Depok Bogor ini sampai Pangandaran sampai Cirebon itu alhamdulillah 27 kota kabupaten itu sudah berdiri yang namanya pimpinan daerah. Alhamdulillah. Meskipun ya kemajuannya atau perkembangannya ya berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi dan SDM gitu kan. Nah, termasuk barangkali di Bogor ini. Ya Kota Bogor katanya PC itu sudah berapa? 2 ya. Padahal kecamatannya berapa? 6. Nah, berarti kan masih ada PR bagaimana di Bogor, Kota Bogor ini di seluruh kecamatan misalkan ya bisa berdiri yang namanya pimpinan cabang misalkan gitu ya. Nah ini mengapa? Karena kan salah satu ciri dakwah sunnah itu berkembang. Ya, berkembang itu. Ya, berkembang. Nah, mungkin pengajian ya dulu ya. Dulu terus terang cerita orang tua pengajian Persis itu yang paling apa istilahnya itu dikontrol gitu kan. Ya sampai dari Babinsa Koramil itu ya itu mengontrol niat. Kan sekarang alhamdulillah ya kita bebas, bahkan saya lihat itu sebelum pandemi ya ibu bapak. Nah ini itu kan pengajian di Piade itu di kantor pusat Persis itu sampai ditutup itu jalan raya itu, kendaraan itu tidak bisa masuk karena jamaah pengajian ya macet gitu kan, makanya itu sampai jam 9 sampai jam 10 itu ya. Jadi dari jam 5 itu sudah pada datang. Jadi mereka itu sengaja. Jadi mungkin ya ada yang niatnya pengajian, gitu kan. Ada yang pengajian sampai kuliner gitu kan. Sampai di sana kan banyak itu mau makan bubur ya, makan cepat, makan apa gitu banyak lah di sana kan gitu. Ya di samping mungkin kan gitu ya sekalian belanja ke pasar baru misalkan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kan. Ya. Jadi intinya itu luar biasa perkembangannya, luar biasa. Ya mungkin di sini pun ya Pak Isan jadi atau Pak Ade, Pak Dadang atau tadi itu Pak Rahmat ya mungkin dulu itu pengajian itu ada berapa orang misalkan, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan selain bisa bertahan juga mudah-mudahan bisa berkembang. Tentu ini harus ada apa istilahnya itu perencanaan, kemudian kajian yang matang bagaimana pengembangan gitu kan, semacam ya kami misalkan ya melihat di Cirebon itu kan basisnya berbeda dengan misalkan di Bandung kan gitu ya. Memang secara kejamiaan itu agak kurang, lambat. Tapi dia di Cirebon itu punya SDIT dan SMPIT yang diminati oleh banyak orang tua gitu kan, sampai alhamdulillah berkembang. Nah jadi berarti setiap PD atau PC barangkali ada program unggulan yang itu bisa menjadi semacam apa ya semacam dijual lah untuk menarik gitu kan ya, menarik mengembangkan jamiah. Semacam kami juga di Sumedang, kebetulan saya di Sumedang misalkan itu kata bupatinya itu sudah saja sekarang ada berapa PC itu, baru PC-nya ada 14 sementara kecamatannya ada 26. Oke, pokoknya mah semua kecamatan bisa berdiri cabang katanya kan gitu ya. Aduh bingung ini bagaimana
bagaimana memang berat gitu kan, memang berat. Ya, ya gitu kan, meskipun ada 5 anggota ya mungkin dipaksakan bisa gitu ya, tapi bagaimana nanti mengembangkannya. Nah makanya kami sekarang misalkan ya bikin yang namanya Ma'had Ali ya. Ma'had Ali itu khusus untuk mengkader para dai jamiah yang dia bisa merintis nanti di cabang-cabang yang baru gitu rencananya itu. Mengapa? Karena pertimbangannya begini, dulu lulusan mu'alimin itu bisa diandalkan dulu kan itu ya, baca kitab segala macam. Nah kalau sekarang kan berbeda. Nah oleh karena itu kami ini dulu kami rekrut dulu, kami bina dulu, didik dulu sampai 4 tahun di Ma'had Ali, bahkan digratiskan itu beasiswa gratis gitu kan. Bagaimana caranya? Karena di sana ada PJTU juga ya, pokoknya PJTU di pos pokoknya 1 tahun itu 20 orang. Nah ini pengkaderan ulama butuh dana sekian ya, bagaimana PJTU saja gitu kan. Nah nanti 20 orang ini, yang 20 orang ini nanti diorientasikan untuk pengembangan nanti itu. Jadi misalkan satu cabang, misalkan yang belum ya 3 orang atau 2 orang di sana gitu kan. Nah mudah-mudahan selama mengabdi 2 tahun, nah tahun ketiganya bisa berdiri cabang gitu kan. Mengapa? Karena memang itu sudah menjadi tuntutan untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini menjadi tuntutan supaya dakwah Quran Sunnah yang di bawah Persatuan Islam ini terus menerus bisa berkembang, bisa menyebar, bisa mengakar di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah ini Bapak dan Ibu waktu iman semua yang perlu dipahami. Nah oleh karena itu di sini penting dakwah digital kan gitu ya. Jadi sekarang ini tidak bertemu orangnya pun, tapi dakwahnya bisa kemana-mana sekarang itu melalui dakwah digital. Jadi dakwah digital itu adalah dakwah berbasis media komputer lah sebetulnya ya, media komputer atau teknologi informasi komunikasi atau internet atau medsos. Nah jadi bagaimana kita mengelola dakwah digital ya melalui media-media internet. Nah sekarang ini, dan tentu itu punya karakteristik yang berbeda dengan dakwah yang seperti sekarang, terbuka sekarang. Nah itu ya akan berbeda. Di sini yang bisa dimanfaatkan kan ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, kan ada TikTok dan sebagainya. Itu silakan, banyak sekali. Nah itu bisa dimanfaatkan. Nah sehingga dengan dakwah digital ini ya khususnya untuk jamiah kita bisa lebih lebih dipahami, lebih mengakar, dan ini juga menunjang terhadap perkembangan ya kelembagaan jamiah, itu yang diharapkan ya. Meskipun Bapak Ibu semua tadi itu, jadi kan sekarang itu Bapak Ibu semua ya ini mohon maaf, jadi ada penelitian bahwa salah satu keberhasilan ya, dalam kutip keberhasilan kelompok-kelompok ekstrim ya, jadi kelompok-kelompok keras lah istilahnya itu, ternyata mereka pintar menggunakan media. Nah itu ya, bukan media. Jadi tidak pernah bertemu dengan orangnya, dengan ininya, tapi ideologinya bisa masuk kan gitu. Itu oleh media. Nah ini luar biasa kan ya, luar biasa. Nah ini adalah dakwah digital ya. Meskipun nanti memang kalau kita lihat dakwah digital itu kan dari aspek kontennya itu hanya istilahnya itu hanya permukaan gitu kan. Karena paling lama ya dakwah digital yang melalui video TikTok itu ya paling antara 5 menit lah gitu ya. Kalau 5 menit apa yang mau disampaikan kan gitu ya. Nah di sini berarti jadi minimal bisa membangkitkan dulu, kemudian mereka nanti untuk bisa lebih paham ya belajar secara langsung kan gitu ya. Karena yang namanya berilmu itu harus berguru, harus ketemu guru kan, harus talaki sebetulnya. Nah ini, tapi dengan media sosial ini minimal bisa memberikan stimulan, rangsangan gitu kan, motivasi awal. Kemudian mereka nanti bisa bergabung bersama-sama kan gitu. Nah ini ya. Nah ini adalah dakwah digital. Nah mungkin di sini anak-anak, adik-adik semua ya, para pemuda di sini, ini ketua PC-nya ya. Nah itu saya pikir ini yang menggerakkan kaum mudanya, orang tua yang mendukung kan gitu ya, yang mensupport. Nah
itu karena orang tua itu kan dari aspek ya kemampuan teknologi ya ini kan gaptek gitu kan. Tapi dari aspek support apakah itu misalkan menyupportnya, apakah misalkan penggunaan analisis kontennya, dari aspek konten mungkin nanti penceramah-penceramahnya juga kan orang tua, tapi bagaimana disetting kan gitu nanti itu supaya bisa lebih menarik kan gitu ya Bapak dan Ibu Iwal Iman semua. Baik, nah ini ya. Jadi Bapak dan Ibu Iwal Iman semua, ini kita tidak bisa menafikan perkembangan sekarang ini. Jadi kita itu sekarang sudah masuk kepada masyarakat urban ya. Urban itu salah satunya diantaranya itu adalah menggunakan handphone atau smartphone itu sudah luar biasa. Di sini kan penduduk Indonesia itu 274 juta sekarang itu lebih lah, hampir mencapai 300. Tapi yang punya HP atau smartphone itu sampai 345 juta. Berarti satu orang bisa saja punya 2 atau 3 HP atau 1, 2, 3 nomor ya, nomor HP gitu kan. Nah ini. Nah kemudian di sini pengguna internet itu luar biasa ya, 73%. Jadi sekarang itu ya hampir semua, apalagi dengan pandemi ya, anak-anak di sekolah di madrasah juga sekarang, saya tidak tahu anak-anak TK apakah daring gitu kan. Ya kan kalau anak TK atau SD atau MI saya pikir berat ya kalau daring ya. Kalau SMP perguruan tinggi ya masih bisa lah gitu kan. Kalau SD ini TK daring agak berat juga. Mengapa? Karena mereka itu kan perlu bimbingan kayak saya gitu kan, perlu dekat dengan gurunya gitu kan. Nah kalau sudah SMA ke atas barangkali itu mereka bisa dilepas gitu, meskipun tetap harus ada kontrol. Nah di sini jadi ternyata luar biasa ya, luar biasa. Jadi 73 mungkin ya dengan pandemi ini bisa hampir 90% mungkin ya sekarang ini. Nah ini, nah berikutnya ini. Jadi di sini termasuk munculnya urban middle ya, kelas menengah yang milenial sekarang itu. Nah ini jumlahnya generasi milenial itu yang muslim milenial itu sampai 30,50 juta, 31 juta. Jadi luar biasa kan. Kalau tidak disasar oleh dakwah, nanti disasar oleh media yang lain yang terbaru, yang kacau beliau, misalkan ini bagaimana kan nanti masa depan anak-anak kita. Nah ini menjadi semacam perhatian juga ya. Jadi dari 2025 sampai 2035 Indonesia itu mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya usia produktif lebih banyak gitu kan. Jadi usia 40 tahun sampai 17 tahun itu lebih banyak. Nah itu bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi musibah. Anugerah itu artinya apabila mereka itu bisa fase-fasenya itu sesuai gitu kan. Jadi mereka itu fase-fase perkembangannya itu sesuai gitu kan, istilahnya itu pendidikan dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi anugerah. Jadi Indonesia menjadi kiblat nanti itu dengan usia-usia yang banyak produktif tersebut. Tapi bisa jadi musibah apabila generasi tersebut itu terpapar, terpapar dengan narkoba, pergaulan bebas, itu kan paham-paham yang tidak selaras, itu kan ini akan luar biasa. Nah, berarti ini maksud saya perkembangan ini berarti ini harus kita coba perhatikan dan petakan. Dan bagaimana Jamiah Persatuan Islam, ya wabil khusus, gitu kan, merespon, menanggapi perkembangan seperti itu. Nah, memang dakwah-dakwah seperti ini tidak bisa dihilangkan. Ini kan dakwah-dakwah yang sifatnya itu ya memang seperti ini ya tidak bisa dihilangkan. Ya, karena yang namanya manusia itu kan makhluk yang selalu berkomunikasi, berinteraksi secara langsung seperti ini. Ya, tapi harus dibagi juga dengan perkembangan seperti sekarang kan itu yang tadi itu. Nah, dengan dakwah digital. Nah, semacam ini kan. Jadi sekarang ini generasi milenial itu ya yang tampilannya itu modis gitu kan, kekinian segala macam kan itu. Nah
nanti mungkin ustadznya juga ya tidak seperti saya seperti ini kan, ya mungkin seperti apa penampilan segala macamnya kan gitu ya. Nah ini nanti disesuaikan ya, mengapa, karena mantunya juga, nah ini ya mantu juga bapak ibu iwak teman semua ya istilahnya itu ya seperti inilah generasi milenial, ini anak-anak kita gitu kan, anak-anak kita. Nah baik, nah ini jadi ini yang perlu disampaikan juga ya pada kesempatan ini. Jadi tantangan dakwah digital itu memang ada dua hal yang sangat paradok ya. Pertama itu ada ustadz, kiai gitu kan, yang dari segi ilmuwan mumpuni tapi dia gaptek, ya dia bisa tampil gitu kan, itu banyak ya. Nah ada sebaliknya yang secara otoritas ilmuannya itu pas-pasan bahkan kurang, tapi dia bisa memainkan teknologi gitu, itu yang tampil. Nah yang tampil itu seperti itu. Nah berarti sekarang itu harus ada kolaborasi, berarti ya ada kerjasama, ada sinergi, kolaborasi antara ulama muda atau ada dai muda dengan dai ya dalam tanda tua lah, untuk menggarap ini. Jadi kontennya oleh orang tua bisa, tapi dari aspek pengelolaan medianya oleh orang muda gitu kan, sehingga berkolaborasi ini luar biasa. Nah kami pun sekarang PW Pers itu lagi mencoba membuat semacam apa ya, itu perlombaan ya, tapi lombanya itu profil pesantren dulu sekarang, profil pesantren Persis ya melalui digital, yaitu siapa yang juaranya itu yang banyak like-nya, banyak followernya, banyak subscribe-nya kan gitu ya. Nah berarti ini aksesnya banyak gitu. Nah ke depan juga mungkin ada bagaimana PD-PD Persis atau PC Persis yang mereka itu merambah dunia digital dalam dakwahnya. Siapa yang sekarang itu sudah ini, nanti bisa itu menjadi semacam apa istilahnya itu keunggulan yang bisa dipelajari dan bisa disebarkan nanti kepada PD atau PC yang lainnya. Nah baik, nah ini Bapak Ibu semua. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir barangkali karena waktunya sudah jam 10 ya. Nah ikhwatul iman jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah yang terakhir, jadi dakwah di kita itu atau share di medsos itu memang sering ada masalah. Nah sekarang kan bahkan itu bisa berhadapan dengan hukum. Nah itu terutama misalkan tentang istilahnya itu tentang kebencian, tentang fitnah dan sebagainya. Nah di sini bagaimana dakwah? Nah dari sejak awal dakwah itu kan kita menyeru umat kepada kebaikan. Berarti cara menyerunya itu harus dengan yang baik juga. Ya. Jangan sampai kita itu misalkan ingin berbuat kebaikan kepada seseorang, misalkan simpuling gitu ya, hoyong masihan bolu, misalkan ke usaha dadang gitu kan. Nah, kan dia saya, tapi dengan cara dialungkan, gitu kan. Nah, gitu. Kan pasti dia akan menolak gitu. Meskipun kan dia saya ini bagus. Nah, ini kan dakwah juga pasti yang disampaikan itu kebaikan. Jadi di luar kebaikan itu sebetulnya bukan dakwah. Ya bukan dakwah itu. Itu mungkin hanya propaganda atau apalah. Gitu kan. Nah, dakwah itu kebaikan. Tapi juga kan amar ma'ruf itu dengan cara yang baik. Gitu. Sekarang memang ada beberapa kasus ya sampai berperkara itu. Nah mungkin gitu kan, mungkin dalam aspek cara termasuk bahasa yang digunakan gitu kan. Kemarin kan rame ya, kemarin kan menyinggung ras misalkan tentang suku Sunda kan itu. Nah itu rame kan gitu ya, rame gitu kan. Nah mungkin bisa saja maksudnya baik kan, tapi karena ya cara kemudian konten isinya itu ya tidak selaras ya seperti itu. Apalagi kalau sudah diupload ya di medsos gitu.
Nah, oleh karena itu di sini dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33 ya Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru, berarti berdakwah kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata, "Akulah seorang muslim." Nah, berarti dakwah itu ahsanah, itu ahsanah. Jadi yang paling baik. Jadi tidak ada ucapan atau seruan yang terbaik kecuali seruan kepada agama Allah. Nah, itu. Oleh karena itu etikanya harus dipakai kan gitu. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an itu banyak. Ada yang disebut dengan qaulan baligho, qaulan layyina, qaulan maysura, qaulan ma'rufa, sampai qaulan sadida. Iwat iman sadayana nu dimuliakeun ku Allah. Urang ngaos dina surat Toha. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada siapa Nabi Musa itu? Kepada Firaun. Siapa Firaun itu? Firaun itu seorang raja yang sangat kejam. Ya. Siapapun yang menentang dia pasti kan akan berhadapan dengan hukuman yang sangat berat gitu kan. Nah ini. Tapi bagaimana kata Allah kan ketika memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun, bagaimana? Faqula qaulan layyinan. Gitu kan. Nah, wahai Musa dan Harun, berdakwahlah kepada Firaun qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Nah, di sini. Jadi qaulan layyinan lembut itu berarti bukan tidak tegas bukan ya? Tapi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Jadi kita menginginkan kebaikan kepada umat, kepada mereka, gitu kan. Nah, coba kalau dilawan lagi dengan kekerasan kan gitu ya. Nah, nanti api bertemu dengan api, misalkan, wah nggak jelegu kan. Tapi ketika ada api dihadapi dengan air, bisa dingin, bisa padam, gitu. Jadi dakwah itu, ya. Dakwah itu mesti kan gitu ya, memberikan solusi dalam kehidupan ini, bukan malah memperkeruh ya, memperkacau gitu kan permasalahan-permasalahan. Nah ini. Nah, termasuk di sini kan ada qaulan baligho. Memang dakwah itu harus sampai. Berarti nanti kontennya itu cukup satu ayat tapi intinya sampai gitu kan. Jangan berapa ayat tapi ke mana-mana kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada qaulan layyinan, ada qaulan maysura. Jadi yang sederhana, yang mudah, gitu kan. Bahasa yang sederhana, yang mudah. Karena kita itu misalkan profesor atau doktor, misalkan begitu kan. Pada yang dihadapi masyarakat, ya masyarakat biasa, ya jadi bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa akademik, misalkan persuasif, informatif, kan gitu ya, transformatif, gitu kan. Ya leadership lah, sip gitu ya, apa nak sip tekiyo kan itu sip gitu kan. Nah, jadi nanti disesuaikan gitu kan. Nah, kemudian juga qaulan ma'rufa, jadi ucapan yang ma'ruf, yang baik, yang disesuaikan. Jadi kalau di Sunda itu kan ada yang disebut dengan malapah gedangnya, malapah gedang itu langsung, berarti kan ada tahapan-tahapannya baru ke tujuan, ke inti gitu kan. Ada juga yang disebut dengan apanya, di Sunda itu bukan kasta-kasta, ada istilahnya itu kalau misalkan ke orang tua seperti apa kan gitu ya. Kalau ke anak, kalau yang sebaya itu apa namanya itu? Undang usuk ya, undang usuk gitu kan. Nah, undang usuk gitu kan. Ya, jangan mentang-mentang misalkan kita itu ini, jadi orang tua tidak dihargai misalkan. Nah ini, jadi tetap ya, jadi undang usuknya, dialeknya kan itu tetap kan kita dipakai ma'rufah kan gitu ya, ma'rufah gitu. Iwat iman jamaah pengawasan rahimahullah. Jadi intinya pada kesempatan ini, pertama alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita akan menambah
persaudaraan, kekeluargaan. Apa di sini banyak orang Tasik ya, alhamdulillah. Ini tadi ada tukang bubur itu kan, KRI itu ternyata ya luar biasa ya, dari Cisayong gitu kan. Saya dari Indiang, ini kan dari Salopa kan gitu ya. Kalau sama orang Tasik kan istilahnya itu sudah sama-sama paham lah gitu ya, sudah sama-sama paham gitu kan. Tadi itu istilahnya itu bungkung marium bongkok karonyo kan gitu ya, ulah pagidang-gidang tampian gitu ya. Kita harus ya istilah itu sarigel pihanean, alhamdulillah gitu kan. Nah kemudian juga saya berpesan ini terutama kepada generasi muda gitu kan. Mengapa saya berbicara masa dakwah digital? Karena ini tren. Kalau oleh kita tidak dimanfaatkan, khawatirnya generasi muda kita pada berlarian gitu kan. Nah oleh karena itu, kalau kontennya, kalau isinya, saya pikir Persatuan Islam itu sudah good kan itu ya, karena berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal bagaimana nanti kemasannya dalam dakwah kita. Nah makanya bagi generasi muda, apakah pemuda-pemudinya, remaja-remajinya, ya mari berkolaborasi bersama-sama, manfaatkan kan gitu ya. Minimal punya website, minimal punya apa lagi, punya semacam dapur rekaman kesananya kan gitu ya. Kemudian nanti apakah seminggu sekali nanti ada semacam dakwah digital melalui Zoom meeting misalkan kan gitu ya, bisa saja kan itu dan sebagainya, itu silakan kan. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan. Nah sehingga mudah-mudahan dakwah kita, dakwah Islam, wabil khusus dakwah Jamiah Persis di Kota Bogor ini khususnya terus berkembang. Karena salah satu sunnah Rasul dalam dakwah itu adalah berkembang, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Gitu. Kualitas berarti dari aspek apa ajarannya, pesan-pesan dakwahnya. Kemudian kuantitasnya aspek jumlahnya. Jumlahnya terus berkembang. Sehingga kita, terutama orang tua, ketika meninggalkan generasi muda itu tidak khawatir karena ada estafeta perjuangan yang melanjutkannya. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Terakhir tentunya saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan ya, iwat iman semuanya. Intinya ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari amal ibadah, amal soleh yang memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kelangsungan dakwah Islam, dakwah Jamiah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup ya? Ya cukup. Ya terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Rabbana afrik alaina sabr wa sabit aqdamana wansurna bil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna haqqa wajibna tiba'ah wa innal batila warjuna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada wa subhanallahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.